seperti yang tadi Zizi sudah menginformasikan nih kan, sekarang ini kami akan berbincang-bincang dengan para cast dari dunia perfilman. Kali ini datang dari sebuah film Indonesia baru yang akan dirilis pada saat Lebaran nanti. Semoga Bunda disayang Allah. Moga Bunda, ini doa ya. Ini moga Bunda disayang Allah. Dan sekarang ini sudah berada di sini di tengah-tengah kita semua. Di sini ada Ferry Nurul dan juga Sandi Aulia. Selamat datang, thank you for coming ya pagi-pagi. Sudah mengundang kami. Mau pagi-pagi bangun. Mau pagi-pagi bangun, betul. Kan kita biasa bangun pagi. Oke. Oh ya, apalagi belum puasa kan? Belum tidur lebih tepatnya. Iya. Oke, ini sebelum berbincang langsung lebih dalam lagi mengenai film Moga Bunda Disayang Allah, ini mungkin kita bisa lihat dulu ya cuplikan dari film berikut ini. Ya Allah, apakah harapan itu ada? Jika ya, terlalu mulukkah kami mengharapkannya? Dan ya Allah, apakah hidup itu adil? Jika ya, di manakah letak keadilanmu? Anak yang mati tenggelam di laut. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan seorang pemabuk tidur di bawah atap rumah ini? Apalagi mengajarkan Melati. Melati buta, Nak. Melati juga tuli. Dia juga tidak bisa bicara. Tolonglah kami. Kita sudah berpuluh kali melakukan itu dan sia-sia. Tolong ya, kasih kesempatan seminggu saja pada Karang. Dia seseorang yang sangat dekat dengan anak-anak. Semakin hari kamu semakin merasakannya kan? Kembali jadi diri kamu yang dulu. Kamu terlalu ikut campur dalam hidupku. Kami sudah mengundang berpuluh-puluh dokter, tapi semuanya sia-sia. Kalau mereka saja sia-sia, bagaimana mungkin Nyonya berharap pada seorang pemabuk seperti saya? Aku meyakini hanya Tuhan yang bisa membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Nanti bila kelak ku bisa berdoa, moga Bunda disayang Allah. Itu dia tadi ya, cuplikan filmnya Moga Bunda Disayang Allah. Tapi kalau kita Kayaknya lihat merinding sendiri trailernya gitu ya. tadi kayaknya nih filmnya agak nuansanya agak drama, Iya, agak serius. Emang sebetulnya tentang apa sih filmnya ini? Jadi bermula dari seorang pemuda bernama Karang yang aku peranin. Karang ini dia sangat dekat sama anak-anak. Sampai dia punya teman bacaan untuk anak-anak jalanan. Suatu hari dia ajak anak-anak jalanan ini wisata air, naik kapal yang gede, yang kayak di trailer biar seneng anak-anaknya, terus berenang, snorkeling. Sampai waktu mau pulang ada badai dan terjadilah kecelakaan yang menewaskan 18 anak taman bacaan itu. Nah, semenjak kejadian itu Karang sangat menyalahkan dirinya walaupun itu sebenarnya kecelakaan kan. Dia jadi depresi, frustrasi, dia kabur ke daerah pantai situ dan kerjaannya ya cuma mabuk tiap hari, nggak ngerawat diri, makanya berantakan gitu. Terus ketemu seorang bunda yang diperanin Alia Rohali, dia minta tolong Karang. Bunda ini punya anak perempuan umur 6 tahun yang bernama Melati, dan Melati ini unik lah, gitu unik. Dan menurut Bunda cuma Karang yang bisa nolong dia dan minta tolong untuk ajarin Melati ini untuk mengenal tentang dunia. Kalau ya ini karpet, ini kursi, ini gelas, dari hal-hal sesimpel itu sampai mengenal Tuhan. Dan kenapa minta tolong Karang? Karang ini memang punya kelebihan, dia tuh punya
indera keenam lah bisa dibilang, yang bisa melihat isi pikiran sama hati anak-anak. Gitu. Oke. Dan Melati ini memang unik karena dia buta, tuli, dan bisu. Wow, spesial. Kalau Spesial sendiri? makanya. Kalau Jadi Shani memang sendiri? ceritanya perjuangan untuk mencari gimana caranya berkomunikasi Oke. sama Melati dan bagaimana Melati bisa belajar gitu. Oke. Oke. Nah, kalau Sandi di sini berperan sebagai Kalau saya di sini sebagai kekasih Karang. Oke. Terus dan sebagai seorang dokter muda karena ayah saya di Siapa sini namanya di situ? Kinasi. Kinasi. Oke. Kinasi ini tapi punya seorang ayah yang sudah senior dokter yang merawat Melati. Melati yang punya keterbatasan spesial ini gitu. Tapi kalau ayah saya nggak bisa, saya mewakili gitu untuk merawat, cek kesehatannya. Dan kita berdua ceritanya sudah bertunangan di sini. Oke. Tapi berubah karena keadaan Karang yang semakin lama semakin memburuk dengan setelah kejadian kecelakaan itu. Oke. Gitu. Jadi dia berubah dan emosinya juga nggak stabil. Yang akhirnya dia kita putus gitu. Kita putus. Dan gimana caranya saya berusaha untuk mengembalikan Karang yang seperti dulu lagi. Berarti ada romansnya juga Ada di situ ya. romansnya juga, Kalau misalnya meyakinkan dia gitu. meyakinkan si Karang. Kalau misalnya untuk syutingnya sendiri lokasinya di mana? Berapa lama? Syutingnya Syuting total 36 hari. 36 Total. hari. Total. Ya. 36 hari dalam 2 bulan. Oke. Paling banyak di Jakarta. Syutingnya itu Bandung, Cimahi, Tanjung Lesung, Puncak, ya itu. Paling jauh Tanjung Lesung lah, Paling jauh untuk yang Tanjung di pantai-pantai. Untuk Oke. pantai. Nah, kalau ngomongin tentang film ini sendiri, Moga Bunda Disayang Allah, ini kan berasal dari buku sebenarnya. Iya. Buku Novel. novel bestseller karangan dari Terelie. Betul. Nah, kalian sebelum memerankan masing-masing karakter di film ini, baca dulu nggak sih bukunya atau seperti apa sih pendalaman karakternya untuk memerankan peran masing-masing di dalam film ini? Kalau saya sih kita ada proses reading gitu, karena kalau saya yang terpenting chemistry antara aku sama Fedinya gitu, karena di sini kan ceritanya kita jadi pasangan kekasih yang sudah mau menikah lagi kan, jadi harus benar-benar sangat dekat sekali gitu. Kalau membaca novel pasti, karena memang ini diadaptasi dari sebuah novel, lalu juga pembuatan skripnya juga kita baca kembali. Oke. Kalau misalnya dari selama proses syuting, apa sih yang paling menarik selama 36 hari itu? Kan dua-duanya nih udah banyak mengalami proses syuting film nih. Betul, dan tadi Mbak Fedi kan lagi tumbuh-tumbuh di sini Iya. tuh. Sekarang udah klinis lagi. Loh, Fat, itu apa, Fat? Kenapa? Pertamanya nggak ngeh loh itu kamu. Iya. Tujuannya emang itu. Gitu. Supaya nggak dikenal. Biar nggak kenalan orang. Oke. Paling menarik sih kalau aku ya, salah satunya, ini di sini ceritanya kan jadi pemabuk setelah kejadian itu kan. Dan lagi dalam keadaan mabuk, dia berusaha ngajarin Melati yang buta tuli bisu gitu. Yang menariknya pas adegan itu ya karena ceritanya mabuk kan, mau ngapain aja berantakin setnya apa-apa nggak dimarahin gitu. Tapi ya memang ya nggak mungkin minum alkohol beneran kan, karena bisa tambah nggak kontrol dan Hollywood pun nggak pernah melakukan kayak gitu karena takutnya nggak kontrol semua. Oke. Terus sama adegan itulah ya, berenang-berenang bis kan ada bis jatuh tadi. Iya. Karena bisa jatuh, terus kita harus ikut jatuh juga, dan kita menyelam juga di dalam bis yang sudah dipenuhi oleh air. Wow. Dan itu betulan? Betulan. Iya, beneran. Betulan. Jadi memang kalau dari genre filmnya drama, tapi proses syutingnya enggak. Luar biasa. Emang judulnya agak menjebak ya, kalau kita baca kan kayaknya drama keluarga, ringan. doa ini untuk Nangis-nangis doa gitu, untuk kayak seorang gitu. ibu gitu Iya, kan. iya, Tapi iya. pas baca novelnya pertama kali juga kaget tuh ada banyak actionnya juga ya, ada kapal kena badai terus tenggelam, terus bis jatuh dari jembatan nih. Pegel juga syutingnya tuh. Ini menarik banget Menarik berarti ya banget. film ini. Ini akan rilis di saat Lebaran nanti. 2 Yaitu Agustus. tanggal 2 Agustus menjelang 2013, Lebaran berarti lebih sebentar tepatnya. lagi. Bulan depan. Bulan depan sebentar lagi dan Sebentar semua lagi harus lah. nonton film Moga Bunda Disayang Allah. Dan tunggu, tapi sebelum ini film ini disutradarai sama Jose Purnomo. Sebelumnya kalian sudah pernah bermain dengan Jose Purnomo sebelumnya di film-film? Saya sudah, ini Tadi udah pernah. kebetulan film ketiga saya dengan Pak Jose Purnomo. Oke. Gitu. Fedi? Kalau aku lucu, aku begitu masuk dunia entertainment, pertama kali merasakan proses syuting itu jadi model video klip. Oke. Itu tahun 2003 dan sutradaranya Mas Jose Purnomo. Jadi ini ketemu Baru ketemu lagi. Setelah 10 tahun ya. 10 tahun. Oke. Jadi lucu gitu. Kalau misalnya Fedi sama Shandi ada tantangannya nggak sih memerankan peran masing-masing di sini apa?
Mungkin itu kali ya, kayak chemistry-nya aja. Karena kan aku sama Fedi sebelumnya memang belum pernah syuting bareng gitu. Dan jadi kita film juga pertama bareng ya. kenal pertama kali ya. Iya. Kenal pertama kali. Iya, jadi bener-bener kita kenal. Enggak kenal, enggak lah. Ketemu hai udah Hai-nya, pernah sebelumnya. Iya udah. Udah. Di lobi Soraya juga. Iya, Di lobi Soraya juga ujung-ujungnya. Itu just being polite sih. Tapi bener-bener kita ngobrol, Iya. deket, cerita tuh baru produksi ini. Oke. Jadi Lalu mengenai film ini sendiri, ini mungkin pertanyaan terakhir juga untuk film ini. Apa sih pesan moral? Kok cepet banget? Nanti ada lagi sih kan? kita ngobrol. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi abis ini mungkin berkembang Oke. setelah jawaban ini. Oh, iya. Pesan moral dari film ini apa sih yang mau disampaikan? kalau aku sih pesan moralnya, aku jadi banyak belajar ya dengan kehidupan gitu, terutama dalam hal bersyukur gitu. Jadi mensyukuri segala hal yang kita punya, termasuk secara fisik, secara segala semuanya lah dalam aspek kehidupan kita. Gitu. Iya, dan di sini kan ada 2 kejadian yang bisa dibilang cobaan ya, dari sisi Karang yang kecelakaan itu dan dari sisi Bunda yang punya anak buta tuli bisu dari lahir. Itu kan berat semuanya. Dan di situ mereka memang agak mempertanyakan keadilan Tuhan gitu. Dan di sini yang menunjukkan kalau Tuhan pasti adil, makanya namanya Maha Adil. Tinggal kita yang mau mencari sisi keadilan itu di mana dan mau bersabar gitu. Nah, itu ditunjukin di sini. 2 Agustus. 2 Agustus. Justru malah syuting film ini malah banyak belajar ya Belajar. untuk ke diri Untuk kayak sendirinya. mengucap syukur. Bersyukur, Iya, bersyukur. Wah, Syafira jadi gak sabar mau nonton ya. Calon-calon Bunda harus nonton juga. Jadi iya. bukan khusus Bunda, calon Bunda harus nonton. Nah, berarti ada pesan lain selain itu tadi ya. Justru untuk para calon ibu lebih tahu lagi gimana caranya gitu kan menghadapi anak-anak, apalagi anak-anak yang spesial seperti Melati tadi yang diperankan di film ini di Moga Bunda Disayang Allah. Silahkan kalau Amin. tanggal 2 Agustus serentak di Serentak bioskop ya, seluruh di mana? Indonesia. Seluruh Tentunya Indonesia. ya harus Dan nonton. boleh semua umur nonton. Itu dia. Itu penting, Bahkan itu harus penting. ajak anak-anaknya yang mungkin masih SD atau mungkin TK yang udah suka nonton gitu Iya, kan. karena karakter Karena, Melati iya. ini juga memberi motivasi Karena nanti di usianya film baru ini. 9 gitu. tahun di sini Ada motivasi gitu ya. ada adegan yang itu akan menginspire, mudah-mudahan bisa menginspire anak-anak Iya. ya. Diperankan Untuk jadi oleh- semangat. diperankan Oleh oleh- Cantika Zahra. Cantik. Di film ini ada Ali Zahra. Rohali, ada Doni Damara, Cantika Zahra juga, mereka berdua. Bakalan seru banget pokoknya. Pemain-pemainnya udah oke, jalan ceritanya oke. Jadi kita nonton aja tanggal 2 Agustus Langsung ya. aja kalau gitu ya. Baiklah, itu dia tadi dari film Moga Bunda Disayang Allah yang sekali lagi akan dirilis mulai tanggal 2 Agustus serentak di seluruh Indonesia, bioskop-bioskop. Ya. Ya. Sebelumnya thank you banget ya Fedi, Ya, terima sama-sama. kasih Sukses. Shadelia, Thank you sudah sukses mengundang. terus. Thank you. Iya sama-sama. Dan pemirsa untuk bincang-bincang kami dan untuk yang penasaran film secara lengkapnya seperti apa nantikan 2 Agustus mendatang dan setelah jeda commercial break berikut ini akan ada rekan saya Wulan yang akan memberikan informasi dari kawasan Car Free Day di Bundaran HI. Saat lagi di Indonesia Morning Show.